Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Malam hari ini malam kedua kita doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan biarlah kita datang dengan penuh kerinduan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bahwa ini saatnya kita datang ke bait-Nya Tuhan untuk menyembah Dia yang kudus, Allah yang mulia. Mari sembah Dia, mari bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tanggalkan semua beban, semua pikiran-pikiran yang menghalangi kita, yang membatasi kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari bawa diri kita dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Hadir di sini.
sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Oh Yesus, mari masuk hadirat-Nya, mari sembah Dia, Allah yang mulia, sebab Dialah yang kudus. Mari masuk hadirat-Nya, oh Yesus, mari sembah Dia. Oh haleluya, oh Yesus, haleluya, haleluya. Mari puji tata Yesusku, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk tata sucinya bersama malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Haleluya. Mari sembah Dia, Dialah yang kudus. Mari nikmati hadirat-Nya. Oh Yesus, sebab Engkau kudus. Ku sembah, ku sembah Engkau Allah yang hidup.
sini. Engkau hadir di sini. Roh-Mu bekerja. Haleluya, mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang kudus. Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami, menyembuhkan setiap kami yang terluka. Oh, haleluya. Engkau hadir di sini. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkau hadir di setiap kami, Tuhan. Haleluya. Biar malam ini tidak berlalu begitu saja, Tuhan. Kami menikmati aliran Roh-Mu, Tuhan. Kami menikmati kehadiran Roh Kudus memenuhi kami, memuaskan kami. Haleluya. Oh Yesus, kami sembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Engkau hadir di sini. Engkau hadir di sini. Oh Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia dengan segenap hati. Mari sembah Dia dengan segenap jiwa kita. Dengan segala kekuatan kita. Mari sembah Dia. Sebab Dia yang kudus. Haleluya. Anak domba Allah. Haleluya. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan kekuatanku. Dan ku sembah Kau Tuhan. Mari datang dalam kekudusan-Nya Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tatianku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan kekuatanku. Dengan kekuatanku. Ku sembah Engkau. Haleluya. Dalam kekudusan-Mu. Dalam kekudusan-Mu.
kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu, dalam hadirat. Katakan sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, kuasa-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Yes Tuhan, hanya Engkau yang kudus, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang layak disembah. Haleluya Yesus, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari sembah Dia. Yesus, Engkau yang kudus, Engkau yang kudus, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang bertata di atas segala pujian sembah kami. Haleluya, Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang ditinggikan. Engkau yang kudus, Engkau yang kudus, hanya Engkau yang disembah, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menanggalkan semua beban, semua perkara kami Tuhan. Kami menanggalkan semuanya. Kami mau menyembah Raja di atas segala Raja. Kami mau meninggikan Tuhan di atas segala Tuhan.
kami mau meninggikan Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan, sepenuh jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh-Mu mengalir, Roh-Mu mengalir, Roh-Mu mengalir memenuhi kami. Oh, mengalirlah Roh-Mu, mengalirlah. Sebab Engkau berkata bahwa Roh Kudus membantu kami berdoa kepada Bapa. Sebab kami tidak tahu berdoa dengan sebenarnya, tetapi Roh Kudus memampukan kami. Haleluya. Roh Kudus, kami meminta Engkau hadir, memenuhi setiap hati kami, memuaskan setiap kami. Haleluya. Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh Yesus, mengalirlah, mengalirlah. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku sembah Engkau. Mengalirlah, mengalirlah, haleluya. Hadirlah, haleluya, haleluya, Yesus. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi setiap kami, urapi setiap kami. Kami rindu Engkau melawat setiap kami. Mengalirlah, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
setiap hati kita, menjamah memenuhi kita pada malam hari ini. Haleluya. Minta dengan kesungguhan, mengalirlah Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus Mengalir di hati saya, mengalirlah di hati saya, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. sembah Yesus. Hadir di sini. Rohmu mengalir mengalirlah ya Roh Kudus, mari sembah, mari sembah, mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari sembah, mari sembah. Dialah yang hidup. Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Haleluya, haleluya.
memampukan kami melakukan pekerjaan-Mu. Engkau yang memampukan kami melayani-Mu. Haleluya, hanya Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu lawatan-Mu dalam kami melangkah melayani Engkau, dalam kami mengerjakan apapun. Roh Kudus, hanya Engkau yang terutama, hanya Engkau yang memimpin kami. Haleluya, kami tak dapat melangkah tanpa Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, penuhi setiap kami. Haleluya, Yesus. Haleluya.
ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama, ku sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, ku sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yesus. Bapa di surga, kami ada karena darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Keselamatan yang tersedia bagi kami. Kami ada oleh karena pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada dalam gereja-Mu. Kami ada dalam keluarga besar kerajaan Allah. Kami ada terlibat di dalam pelayanan. Kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya karena korban yang telah Engkau bayar bagi kami. Bersyukur kami Tuhan. Dan malam hari ini saat kami ada dalam malam-malam Pentakosta, betapa kami rindu Roh Kudus menolong kami kepada pengertian lebih dalam lagi akan pengorbanan-Mu bagi kami Yesus. Sehingga kehidupan kami yang kami jalani ini bersandar kepada kasih karunia pengorbanan-Mu bagi kami Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat-saat kami merenungkan arti pengorbanan-Mu yang menjadikan kami ada ini, Roh Kudus tolong kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya persilakan kepada Saudara Yaliman. Salam. Salam jemaat Tuhan semuanya. Kita bersyukur kita bisa ada malam hari ini di dalam doa Pentakosta yang kedua. Saya yakin dan percaya kita semua berkemenangan hadir malam hari ini. Ya, meskipun ya mungkin banyak hal yang bisa kita bayar atau lewati untuk kita bisa berkumpul di tempat ini, tapi kalau ada sampai malam hari ini sama-sama kita di doa Pentakosta, kita menantikan urapan
jamahan Tuhan di dalam doa-doa seperti ini. Saya yakin dan percaya bahwa saya secara pribadi harus mengakui bahwa memang doa-doa seperti ini ya bukan seperti doa-doa yang biasa kita lakukan. Kita harus yakini hal demikian, di mana ini suatu momen-momen yang penting. Belum tentu tahun depan kita bisa mengikuti doa-doa seperti ini. Dalam hal bisa mungkin ada halangan atau kemana atau memang sudah waktunya. Nah, janganlah ya. Tapi saya berharap maksudnya waktunya mungkin ada tugas keluar kota kemana gitu ya. Tapi semua itu kedaulatan Tuhan ya, tidak ada yang tahu. Bapak Ibu Saudara, tema kita di malam yang kedua sebenarnya bukan giliran saya malam hari ini, giliran Om Agus harusnya. Saya hari keberapa gitu ya. Tema saya melayani karena sukacita, tapi saya harus menggantikan Om Agus karena berhalangan. Jadi malam hari ini sesuai yang didoakan oleh penggembala kita tadi, malam ini tema kita adalah kita diselamatkan untuk melayani. Kita diselamatkan untuk melayani. Baik Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara mengikuti berita akhir-akhir ini di Jawa Barat, harusnya kita mau tahu ya, anak daripada Pak Ridwan Kamil lagi mengalami ya masa-masa bisa sangat pedih juga, di mana anaknya ya sedang terseret arus studi yang di Swiss tuh. Harusnya ya masih beritanya sih yang setahu saya masih dalam pencarian gitu, belum ditemukan. Dan semua doa-doa kalau Bapak Ibu Saudara melihat di media, di komentar-komentarnya mendoakan keselamatan ya. Semua orang mengharapkan tentang keselamatan. Bahkan di seluruh kehidupan di bumi ini orang yang beragama harusnya tentunya sangat mengerti tentang keselamatan. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan sadar atau tidak sadar, setiap hari sebenarnya kita itu diingatkan mengenai keselamatan. Tetapi meskipun dalam batasan keselamatan yang fisik. Misalnya, bentar aku ada video nih, aku putar suaranya aja Bapak Ibu Saudara dengar. Aku rasa Bapak Ibu tidak asing dengan suara ini. Mana ya? Nah, ini kayaknya. Jangan salah video, ntar video TikTok. Oke, Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya. Jadi hari-hari itu sebenarnya kita diingatkan tentang keselamatan. Entah itu kita naik kereta, naik bis, atau yang kita bawa mobil ya. Baru naik aja, baru mungkin yang mobil-mobil yang sekarang ya. Itu baru naik berapa meter aja mungkin kalau belum pakai sabuk pengaman gitu udah bunyi-bunyi apa gitu. Dikasih tahu. Nah, naik pesawat apalagi. Ya diturunkan dari pesawat ya sama pramugarinya kalau nggak pakai sabuk pengaman pada saat lah mau terbang itu ya. Bilang turun aja bukan di sini. Kalau mau santai di rumah aja katanya. Jadi sebenarnya bahkan hal yang terkecil sekalipun kita naik motor juga kalau dalam perjalanan jauh kita pakai helm. Kenapa? Kita sadar, kita tahu, kita bicara keselamatan. Tapi itu keselamatan yang secara jasmani. Keselamatan yang fisik. Keselamatan yang kita tahu itu penting. Nah, itu sangat penting. Nah, mungkin di dalam seluruh aspek kehidupan kita, terkadang karena itu sudah terlalu biasa, jadi seolah-olah itu tidak penting. Seakan-akan itu terlalu biasa gitu. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang penting. Nah, kalau dilihat dalam kehidupan kita kekristenan, kalau kita di tema kita diselamatkan untuk melayani sebagai tema malam hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita diselamatkan kalau tidak ada akibatnya gitu. Ya Bapak Ibu Saudara sudah tahu gak mungkin lagi kita tidak mengerti tentang akibat dosa.
kita mungkin lagi tidak tahu bahwa kenapa kita menjadi orang-orang yang memang perlu diselamatkan atau perlu dimerdekakan. Itu sudah sangat jelas bagi kita bahwa ya memang kegagalan daripada oma opa kita Hawa dan Adam ya menyebabkan sampai sekarang kita memang menanggung akibatnya. Itu kita nggak bisa pungkiri hal itu. Dan seolah-olah keselamatan atau rancangan Allah yang semula yang memang sudah siapkan seolah-olah gagal. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam karya-karya Tuhan, di dalam perjalanan manusia, Tuhan itu selalu menyediakan caranya untuk menyelamatkan, memberikan pembebasan, memberikan keselamatan kepada kita. Bahkan sampai di titiknya, sampai Tuhan sendiri yang datang ke dunia untuk memberikan dirinya untuk menyelamatkan hidup kita. Ya, tentunya sesuai di dalam Roma 3 ayat 23, ya, karena manusia sudah benar-benar tidak ada yang benar di hadapan Allah. Tidak ada orang yang bisa mengklaim dirinya bahwa memang dirinya yang paling benar. Atau memang dia sudah menemukan kebenaran yang sejati sehingga dirinya yang tidak perlu dibela. Sehingga dirinya tidak perlu ditebus. Tidak ada Bapak Saudara ya. Saya rasa semua kita sampai saat ini juga meyakini hal demikian. Bahwa kita diselamatkan, kita dibenarkan hanya karena Yesus saja. Kita ditebus itu bukan dengan uang ya, bukan juga dengan cuma-cuma, bukan dengan bukan dengan pengorbanan yang sedikit, tetapi sesuatu yang dibayar dengan penuh totalitas, Pak. Apalagi yang paling berharga di hidup ini kalau bukan nyawa ya. Ya, jadi kalau mungkin Bapak Saudara punya yang lebih daripada nyawa, aku rasa mungkin bisa berbagi kepada kita itu ya. Tapi aku rasa itu yang paling penting di hidup ini. Kita bisa memiliki seisi dunia, tetapi Bapak Ibu Saudara tidak bisa membeli nyawa. Kalau kita punya cadangan nyawa, ya mungkin hidup kita juga bikin akan sembarangan saja. Mungkin kita tidak perlu menghargai hidup. Tetapi sebagai bukti bahwa memang keselamatan itu diingatkan di mana-mana. Ya, diselamatkan bahkan dari segi fisik dulu. Diingatkan. Ini keselamatan. Mungkin kurang tegas sekali di bahasanya. Harusnya dibilang aja nyawamu hanya satu gitu ya. Nyawamu hanya satu. Jadi biar lebih sadar gitu. Jadi di dalam kehidupan rohani kita juga memang perlu keselamatan yang memang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi terkadang setelah kita diselamatkan, bagaimanakah sikap kita? Dengan apakah kita menggunakan hidup kita setelah Tuhan memberikan kitab kebebasan, memberikan kita kemenangan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang keselamatan sebenarnya di bangku kuliah, hanya karena beda-beda pendapat, aku pernah mengalami hal yang kurang enak gitu ya. Berdebat sampai ribut di kelas gitu. Padahal kan itu kuliah ya, harusnya boleh berdebat ya. Tapi bukan saya. Yang mulai itu ya dari pihak sananya. Jadi tidak berterima karena mungkin udah terlalu panas ya, maklum ya di kuliah mah kayak gitu sih. Jadi adu pendapat itu tentang keselamatan juga. Bahasnya keselamatan boleh hilang apa enggak. Nah, Bapak Saudara, kalau kita di sini ya menikmati keselamatan yang Tuhan berikan serta pengetahuan kita ditebus oleh Tuhan. Itu kita beriman saja kepada Tuhan, hidup kita baik-baik dan keselamatan itu tetap utuh di dalam kita. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita udah sampai di tahap itu mengenal itu, aku rasa kayaknya kita terus tekuni itu aja dah. Karena semakin banyak kita mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara kalau searching tentang konsep-konsep keselamatan, mungkin kita akan pusing melebihi daripada dosa-dosa kita ya. Ada konsepnya harus seperti ini. Tetapi jika kita sampai diberikan Tuhan pengetahuan untuk mengetahui sampai di titik yang sederhana itu, daripada kita pusing-pusing memikirkan ini dan hal semacamnya, ya saya rasa kayaknya orang-orang yang kita mengenal dengan sederhana saja, saya rasa itu sukacita yang luar biasa. Karena begini Bapak Ibu Saudara, semakin banyak kita mengetahui maka makin banyak keraguan kita. Kita harus yakinkan seperti itu ya. Semakin banyak kita mengetahui, ya makin pusing dengan kita membedakan. Oh ini ya. Bapak Ibu Saudara,
ada suatu ya penekanan tentang keselamatan yang paling menonjol di luar sana yang kita pahami di orang Kristen, yaitu tentang Calvinis dan Arminian. Ya, di mana dua orang tokoh ini ya agak memang apa ya, dari segi pengikut-pengikutnya masing-masing punya pendirian dan punya pembelaan sendiri. Kalau yang satu bilang keselamatan itu nggak bakalan hilang. Jadi segala aspek perbuatan hidup kita setelah kita ditetapkan dipilih oleh Tuhan ya nggak bakalan hilang. Jadi ibaratnya mau kita mau sesuka-suka kita, yang penting kita udah selamat, yang penting kita udah lahir jadi Kristen, ya udah selamat. Mau seperti apa kehidupan selanjutnya nggak bakalan pengaruh. Tetapi kalau dari segi yang lain, dari Arminian itu berkata bahwa kasih karunia oleh iman. Jadi ya kalau meskipun kita sudah diselamatkan, tapi kalau ke depan hidup kita sembrono juga, ya bisa hilang. Nah, tetapi yang kita dapati, yang saya bisa pahami, yang saya bisa mengerti, bahwa tidak mungkin orang yang sudah menerima keselamatan itu dengan sungguh-sungguh ya, dalam tanda kutip dengan sungguh-sungguh, gak mungkin bakalan juga dirusak sama dia dengan tindakan yang memang apa ya, yang terlalu sembrono, yang terlalu bodoh menurutku. Gak mungkin, karena orang yang benar-benar menerima kemenangan, keselamatan di dalam Tuhan itu akan memanfaatkannya, bahkan dibagikan kepada orang lain. Menurut saya seperti itu. Tetapi masalah hilang atau itu, saya rasa kayaknya kita perlu koreksi dengan iman kita sendiri dah. Jadi di dalam tema kita malam hari ini, diselamatkan untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, setelah kita diselamatkan, ada yang Tuhan pengen di dalam hidup kita. Ya kita melayani. Ya melayani seperti apa? Ya banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara ya. Gak mungkin hidup kita hanya untuk diri kita sendiri. Gak mungkin. Kita makhluk sosial. Kita berinteraksi dengan orang lain. Kita memerlukan orang lain. Ya enggak mungkin juga kita terima keselamatan ya kita nikmat sendiri. Ibaratnya kita terima rezeki ya enggak mungkin kita bagi-bagi. Meskipun kebanyakan orang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, aku mengajak kita melihat suatu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat 16. Kisah Para Rasul ayat 16. Pasal 16 ayat 31. Oke. Baik Bapak Saudara, aku akan membacanya dari 19 dah. 19 ya. Ya, perikopnya kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Lalu mereka menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh,
lalu berlari masuk dan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bapak saudara, aku tadi baca sampai 33 karena di situ ada titik di mana cerita seorang kepala penjara yang ditugaskan menjaga Paulus dan Silas ketika masa-masa mereka pelayanan di Filipi. Ya berbuat baik aja ya seperti itu Bapak saudara, ada harga yang harus dibayar. Dan sungguh jelas tadi kita baca ceritanya bahwa ketika mereka Paulus dan Silas ini ditangkap, tiba-tiba ketika mereka bernyanyi dan berdoa, tiba-tiba terjadi gempa bumi, suatu keajaiban terjadi. Ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa nyatakan kuasanya kapan saja dan melalui siapa saja. Dan yang kita lihat di situ, ya semua penjaranya kan terbuka pintu-pintu ya, demikian harusnya bisa lepas itu Paulus sama Silas. Tetapi mereka tidak lari, mereka tidak kabur. Nah yang paling pentingnya adalah kepala penjara ini yang melihat keajaiban ini. Ya niatnya sih dia mau bunuh diri. Kenapa? Ya orangnya dia jangan yang sangat penting. Ibaratnya tanggung jawab kita yang sudah dikasih ya kita nggak mampu lakukan. Ya siapa sih yang nggak takut juga. Ya hanya orang-orang yang memang tidak menghargai mungkin pekerjaan mereka. Tapi orang yang sangat-sangat menghargai pekerjaan mereka, ya sangat profesional, harusnya pasti juga melakukan hal demikian. Ada di titik di mana sudah panik. Ada di titik di mana seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi mereka Paulus tidak melakukan hal demikian. Dan ketika itu, ini kepala penjara ini bertobat loh. Karena Paulus dan Silas. Karena pelayanan mereka, karena melihat kejujuran mereka. Dan bahkan yang paling luar biasa di sini, ketika diselamatkan kepala penjara ini, dia tidak hanya sendiri loh. Dia mengajak keluarganya. Dia menurut saya ini suatu kepala keluarga yang cukup keren menurut saya. Karena kadang-kadang sebaliknya yang paling susah, mungkin kadang-kadang yang dialami dalam keluarga, bukan menyinggung, tapi kadang-kadang yang paling susah memang kepala keluarga, kadang-kadang yang kebalik ya. Tapi karena aku sendiri mengalami hal demikian, ya harusnya kita sebagai apa ya, maksudnya mungkin orang tua atau bapak saya mungkin yang saya harapkan bisa membawa kita kepada yang ini, tetapi harusnya kita, tapi sebaliknya yang terjadi ya gitu, seperti itu bahasanya lah. Harusnya kita yang diarahin, tetapi kita yang dipaksakan untuk mengerahin. Nah, tapi tidak apa-apa, masih di dalam lingkungan keluarga, sebab kita percaya di mana ada anak-anak Tuhan di situ, di mana ada orang percaya di situ, pasti juga berkatnya akan kesana kemari, akan Tuhan pakai untuk membawa mereka. Ada saatnya mereka ya menerima lawatannya sendiri-sendiri. Bapak Ibu Saudara, diselamatkan untuk melayani. Seolah kita diberikan tugas ketika kita dimenangkan, ketika kita dibebaskan dari hamba dosa, kita tetap menjadi status hamba, tetapi kita menjadi status hamba kebenaran. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi pewaris-pewaris tata kerajaan surga. Dengan iman, dengan kepercayaan penuh, kita meyakini hal demikian. Tetapi selama kita sebelum ke sana, ada hal-hal yang kita lakukan di dunia yang mampu kita bisa lakukan. Entah itu di bagian pekerjaan kita, entah itu di gereja kita, di keluarga kita. Terlalu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa berkat, memberikan pelayanan, melayani. Saya nggak tahu di posisi Bapak Ibu Saudara, mungkin setiap kita punya kisah masing-masing karena
Ya mungkin karena saya, kan kamu dialihkan sekolah teologi, ya wajar kamu melayani. Ya bisa aja punya alasan seperti demikian. Tetapi menurut saya sih karena hal demikian kita nggak bisa pakai alasan itu. Karena kembali kepada setiap hati nurani kita, kita menyadari hal demikian enggak? Atau kita punya tujuan yang lain. Selama belajar teologi Bapak Saudara bukan hal yang mudah juga buat saya. Ketika saya benar-benar mengambil langkah untuk menyerahkan diri sekolah teologi dan mengikuti yang kita sebut dengan pelayanan, melayani di beberapa tempat, mencari pengalaman pelayanan. Tetapi dari semua itu Bapak Saudara, kalau dipikir-pikir, kalau kita melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar formalitas, itu terkadang tidak menjadi tidak menjadi berkat. Itu hanya akan membuat kita capek sendiri gitu. Tetapi terkadang hal-hal yang mungkin sesuatu yang mustahil, yang berat gitu. Tetapi kalau dengan tulus kita melakukannya, dengan kita sadarin, Tuhan sudah selamatkan saya bersyukur ini, Tuhan sudah pulihkan saya, tangkap saya. Ya sebagainya, jika manusia aja tahu berbalas budi, masa kita nggak tahu bisa membalas sesuatu yang kecil lah hitungannya kepada orang lain atau kepada dengan pelayanan, karena Tuhan sangat baik kepada kita. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang Bapak Saudara kalau bicara tentang mungkin lingkungan kita, tentang pelayanan di gereja kita, Bapak Saudara kalau tahu, aku tidak sepintar orang-orang di luar sana mungkin yang kalau sekarang ini nih kita main musik bantu di gereja kita. Aku nggak bisa. Aku nggak nyampe otak seperti aku bilang seperti Kenny, ya Kenny kok gak ada, siapa lagi ya, Bang Charles, atau siapa. Aku kalau dipikir-pikir mungkin aku di 1:5 dengan mereka. Aku harus akui hal itu. Tapi kalau Bapak Saudara aku bisa main-main gitu Bapak Saudara. Kalau kadang-kadang hari Minggu bukan curhat, tapi kadang-kadang ngulik-nguliknya itu kadang aku ngulik-ngulik 3 hari kadang-kadang sebelumnya, mungkin kalau udah keluar lagunya aku dikulik berjam-jam, mungkin hanya untuk mencari kena nada yang di sini doang. Aku bisa kadang-kadang hanya itu di situ doang, bisa 1,5 jam gitu. Bisa dibilang bukan menyembuhkan diri, tapi bukan juga karena aku mau berusaha maksimal gitu. Dari hati saya yang paling dalam aku tahu, saya mengenal musik ini di umur ya udah agak berumur lah istilahnya. Saya nggak mengenalnya. Gini Bapak Saudara, ya belajar musik-musik seperti ini kan, misalnya kita tentang pelayanan ini harusnya dari kecil lah. Tapi kan kayaknya memaksakan juga, pertolongan Tuhan kasih karunia ya udah kuliah, baru belajar benar-benar dari nol, otodidak. Nggak ada yang ngajarin, tanya sama ke kelas malah diomelin. Nah, waktu itu ya betul Bapak Saudara, ada inisiatif sendiri. Kenapa? Ini ya, aku mau berikan yang terbaik gitu. Di dalam benak saya seperti itu Bapak Saudara. Kadang sebagai hanya karena alasan mau berikan yang terbaik karena Tuhan sangat baik. Sampai mau bayar harga demikian. Kadang-kadang seperti itu. Meskipun kadang aku tahu ini, aku mau setahun ini gini-gini nggak bakalan nyampe otakku. Tapi aku berpikir, apa yang saya bisa maksimalkan saya coba. Kadang-kadang dalam hal demikian. Kenapa? Sebagai rasa syukur bahwa Tuhan sudah selamatkan hidup saya ini. Kadang-kadang sama anak-anak ini juga. Kadang-kadang saya ragu-ragu juga mengajar mereka. Saya punya apa? Aku punya skill berapa sih buat mereka seumuran mereka? Anak-anak seumuran mereka ini kan udah bisa akses, bisa lihat yang dari sini aja belajarnya di sini. Tiba-tiba pas aku ajarin, itu salah itu Kak, bukan begitu. Jadi kembali kepada tema kita Saudara. Kenapa tadi aku sempat kaitkan di situ? Ya, sebagai contoh yang pelayanan yang kita bisa lihat, yang bisa kita lakukan yang simple gitu. Yang kita nggak usah kita berpikir di sesuatu yang terlalu kita rancang-rancangkan, tetapi hal sedikit pun kita nggak lakukan. Saya mencoba hal-hal demikian. Kenapa?
ya sebagai ucapan syukur aja. Tuhan sudah selamatkan hidup kita, Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada kita. Masa kita tidak mau melangkah sih, mau memberikan sesuatu yang terbaik di dalam pelayanan kita. Entah itu di bagian mana aja, entah itu di bisa, ya Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai waktu apa saja, kapan saja. Dan Tuhan bisa pakai setiap kita ini. Entah menjadi berkat lewat apa. Ya, hati-hati juga ya. Kalau bukan jadi berkat ya jadi batu sandungan. Jadi sesuatu yang memang kita perjuangkan. Sesuatu yang memang kita harus punya kerinduan di dalam hati kita ya. Bahwa oh Tuhan sudah selamatkan saya. Dengan konsekuensi yang mungkin kita sudah tidak mengerti. Dengan hal-hal yang mungkin membuat kita kadang-kadang terlalu banyak rintangan ini. Jadi orang Kristen kayak gini amat berat banget. Ya kita memang kadang-kadang diberikan ujian-ujian ya semakin demikian untuk makin menguatkan iman kita. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa jadi berkat. Kita nggak bisa pelayanan. Di setiap kita, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini di doa-doa Pentakosta ini, rindukanlah kuasa Tuhan. Tuhan berikan kita siraman-siraman yang baru. Jika semalam tema kita itu kita diciptakan untuk melayani, malam hari ini diselamatkan untuk melayani. Ke depan 8 hari lagi akan Bapak Ibu Saudara mendengarkan sebab akibat. Sebab akibat kenapa kita diciptakan melayani. Ke depan kita akan melihat, akan diberikan siraman-siraman kebenaran firman Tuhan. Bahkan dengan kita penyembahan-penyembahan di tempat ini kita menerima sesuatu lawatan-lawatan yang baru daripada Tuhan. Menurut saya pribadi doa-doa seperti ini itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk semakin membuat kita membangun hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita mengerti sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan semakin mungkin memperjelas bagi kita yang mungkin ragu-ragu kita mau berikan pelayanan seperti apa seharusnya kepada Tuhan. Bisa juga kita berdoa kepada Tuhan lewat doa seperti ini. Ya ada hal-hal yang kita bisa bisa mungkin support, berikan mungkin arahan bisa juga. Atau kita bisa juga yang bisa kita lakukan sendiri apalagi hal-hal demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan tema malam hari ini biarlah kita menyadari sungguh penuh bahwa hidup kita ini bukan punya kita lagi. Hidup kita ini hanya karena pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan yang sudah berikan. Ada sesuatu yang mungkin Tuhan ingin kita lakukan ya di dalam pelayanan kita. Mungkin itu saja sharing kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Maafkan saya kalau bahasanya agak kurang-kurang gitu ya. Maklum Bapak Saudara. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita nyanyikan pujian dari refnya saja. Kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bangga dan bersyukur memiliki Engkau sebagai juru selamat kami. Ya Tuhan, tidak ada hal yang lebih berharga di hidup ini selain memiliki Engkau. Pribadi yang menjadi penyelamat, pribadi yang selalu ada, pribadi yang selalu setia. Engkau menjadi Tuhan kami. Engkau menjadi sahabat, Engkau menjadi teman kami. Segala yang terbaik Tuhan sudah Engkau berikan kepada kami dengan totalitas. Kadang-kadang Tuhan dalam pengiringan kami akan Engkau, kami sungguh terbatas Tuhan. Seringkali kedagingan kami lebih menguasai kehidupan kami, sehingga menghalangi kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Tapi ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan menyelamatkan hidup kami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah.
Selama ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa dalam surga, kami sudah diselamatkan. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan, pasti kuasa keselamatan bekerja dalam kami dan membawa kami hidup untuk berbuah keselamatan dalam bentuk melakukan apa yang Bapa kehendaki untuk kami kerjakan. Melayani. Yes, Engkau telah lebih dahulu melayani kami hingga kami diselamatkan seperti ini. Hari lepas hari kami diselamatkan. Kami terhindar dari mara bahaya. Kami diselamatkan. Kami terpelihara baik. Kami sudah diselamatkan. Secara lahiriah kami diselamatkan. Terlebih secara roh kami diselamatkan. Tutupan kuasa darah Yesus terjadi dalam kami. Sehingga kuasa jahat pun tidak dapat menembus, mengacaukan hidup kami. Waktu kami tetap sungguh bernaung kepada kuasa keselamatan-Mu. Kini biarlah Tuhan, kuasa keselamatan itu bekerja terus dalam kami. Membawa kami hidup untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama buat pelayanan besok hari. Di dalam ibadah, kita berdoa agar Tuhan menolong mengurapi semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kaum wanita yang akan melayani besok dalam ibadah, ya, kita doakan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa buat ibadah besok hari. Kami berdoa buat tim musik yang akan melayani bersama dengan kaum wanita akan melayani dalam pujian. Tuhan, kami berdoa, urapi mereka Tuhan. Urapi mereka. Malam hari ini kami berdoa bersama ini, Roh Kudus lah yang memberi kemampuan kepada mereka. Bukan dengan kuat gagah mereka, kebisaan mereka biasa saja. Tetapi Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, mereka melayani Tuhan. Bukan untuk menonjolkan diri siapa yang hebat, tetapi untuk menunjukkan kuasa Allah yang hebat di dalam dan melalui mereka. Hingga pelayanan besok hari, ibadah esok hari Tuhan. Sungguh kami menikmati Tuhan yang hadir di tengah kami. Waktu kami bersama memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau mengurapi dia Tuhan. Dan biarlah isi hati Allah Tuhan taruh dalamnya. Sehingga ia menyampaikan dengan pengurapan Roh Kudus juga. Sehingga setiap firman yang diberitakan jatuh ke dalam setiap hati, tanah hati yang baik, yang subur dari jemaat-Mu. Kami berdoa buat umat-Mu Tuhan, tua, muda, besar, kecil, dari utara, selatan, dari timur, dari barat, dimanapun mereka ada ya Tuhan, Engkau memberi kemenangan kepada mereka. Ada rasa haus, lapar untuk datang ke dalam rumah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami berserah sepenuh dari awal hingga akhir ibadah esok hari di dalam berkat-Mu semata, dalam urapan-Mu. Roh Kudus, penyelenggara ibadah agung kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan, sebelum umat-Mu akan kembali pulang, Tuhan Engkau berkati setiap pribadi-pribadi yang hadir malam ini. Dan esok hari kami ada doa malam seperti ini juga. Tuhan memberi kemenangan kepada umat-Mu Tuhan. Lebih banyak lagi untuk datang berdoa bersama-sama. Dan berkati dengan berkat yang baru ya Allah. Saat kami berdoa mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan demikian kami akan berpisah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Mari kita akan akhiri dengan meterai doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami dimulai. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara-saudara.